Three, two, one, action. Halo semua, para pecinta dan penikmat film Indonesia. Selamat bergabung kembali dengan Troy's Film Podcast yang kali ini akan membahas salah satu pekerja dalam pembuatan film yang sangat penting, yaitu stunt. Lebih sering disebut stuntman. Sebetulnya di situ ada stunt, ada fight, dan ada koreografi, baik dari safety, tidak hanya untuk film action, tapi juga film horor dan genre lainnya, bahkan drama pun dibutuhkan. Dan bintang tamu kali ini kita bersama Udeh Nans dari Pejuang Indonesia, Pejuang Stunt Indonesia. Halo. Hai Mas. Selamat datang. Terima kasih. Kabarnya baru pulang dari Amerika, Iya, ambil sertifikasi lagi. Iya, baru 4 harian lah, 5 harian yang lalu. Iya, sertifikasi apa itu kalau boleh diceritakan? Sertifikasi buat adegan mobil. Jadi kan dalam film kan kadang kita ngelakuin adegan mobil tuh, mobil kebalik, tabrakan gitu kan. Gua pribadi sama teman-teman sering juga ngelakuin beberapa adegan mobil, tapi kadang dalam hati tuh kita mikir itu, kita nggak pernah melewati proses-proses formal, kita nggak pernah ngikutin, misalnya sekolah nggak ada yang ngajarin lah, ini bener nggak sih yang kita lakuin gitu kan. Makanya kemarin begitu ada salah satu rekanan yang ngasih tahu nih ada car crashing clinic gitu kan, buat certification gitu, car crashing gitu, car crashing gitu kan, lu bisa ikut. Setelah itu pas gue lihat profilnya, terus background dari mentornya, anjir gila nih. Mentornya Pak Cory Eubeng itu terlibat sudah di industri hampir 43 tahun. Wow. Hampir semua film-film dari zamannya Walker Texas Ranger sampai yang terbaru kemarin, pokoknya semua, setiap series Transformer ikut. Terus beberapa series Fast Furious itu ikut. Terus masih banyak lagi film-film yang kemarin di IMDb-nya tuh ada gitu kan, dan memang sudah established banget. Makanya ini bukan sekedar ilmu lagi nih, ini udah dagingnya udah kelas kakap banget nih. Ya udah, akhirnya gue putuskan untuk ikut. Ya seperti biasa melalui proses visa semuanya, terus nyari-nyari tiket penerbangan dan lain-lain. Karena semuanya kan gue sendirian soalnya Mas, gue nggak ada orang yang khusus ngurusin itu semuanya gitu. Jadi ya benar-benar sendirian gitu. Jadi kalau boleh berbagi cerita, aku dulu ketika nggarap The Raid, dulu udah ini salah satu yang terlibat sebagai stunt di The Raid. Kalau mengingat kembali The Raid 2 berandal, ada adegan motor yang ditabrak pakai mobil terus terlindas, itu udah. Dan sekarang bisa kita hadirkan. Dan ini yang mau dibagi cerita. Waktu itu untuk The Raid, stunt drivernya saja kita panggil dari Hong Kong. Iya. Bruce Lau. Timnya Bruce Lau. Iya. Jadi kalau boleh sharing juga bahwa pengalamanku pribadi nih,
sebagai produser menggarap film sejak merantau 2008. Benar banget di Indonesia itu jangankan bersertifikasi, yang punya experience baik di stunt dan koreografi itu nyaris tanpa bekal yang benar. Iya. Jadi kita waktu itu kewalahan juga, kesulitan. Jujur saja cerita bahwa yang ada hanya orang-orang yang merasa memiliki nyali dan punya kemauan untuk jadi stunt. Udah modalnya itu aja. Lu punya nyali apa enggak? Siap cedera apa enggak? Tapi ketika kita cek, kita tes, untuk jatuhnya pun nggak tahu cara yang benar seperti apa. Misalnya nggak boleh tahan pakai tangan, dia bisa patah itu tangannya kan. Dagu harus nempel di dada supaya nggak kejedak ke belakang dan seterusnya. Jadi yang dibutuhkan bukan hanya nyali saja, bener nggak? Iya, betul. Iya, jadi ada wawasan yang benar-benar safety-nya juga, bagaimana menjaga diri, bagaimana mengolah tubuh, juga safety gear-nya dan sling dan seterusnya. Betul. Yang aku mau tahu apa sih sebenarnya awal ceritanya? Apa yang membuat Ude terinspirasi atau tertarik menjadi jadi profesi yang profesional serius sebagai stunt, apalagi bersertifikasi. Lagi-lagi di Indonesia kayaknya yang aku tahu baru Ude nih yang bersertifikasi internasional. Oke Mas. Jadi awal-awal niat pengen jadi stunt gitu ya. Jadi kalau awal banget dulu sebetulnya karena film Terminator yang pertama dan yang kedua, terus Die Hard yang pertama dan juga yang kedua, itu awal banget mulainya, kayaknya asik banget nih, jadi berantem sama robot, kejar-kejaran gitu kan. Tahun berapa itu? Berarti tahun 93, 94. Itu kan Terminator kan rilis 84. Itu udah mulai tayang, waktu itu ada TV yang lagi promo nih, tayangannya tuh isinya film gitu kan. Kok ada film bagus gitu kan. Dari situ senang terus. Puncaknya itu pada saat perpisahan SMP tuh tahun 96 atau 97. Jadi semuanya tuh dibawa ke bioskop, itu nonton. Itu di Jakarta, di daerah? Di kampung, di Pemalang. Di Pemalang. Asli Pemalang. Kampung nonton First Strike tuh, Jackie Chan kan. Ini makin gila. Itu masternya. Lompat aktor dari stunt, gunung ke helikopter, semua kepalanya adegan dilakukan gitu sendiri. Kan. Dari situ, gimana nih caranya nih? Cuman sekali lagi, baik lagi, 96 belum ada internet. Belum ada internet. Nggak ngerti apakah internet, nggak ngerti ini cara nyari taunya gimana nih gitu kan. Ya udah cuman pingin doang gitu kan. Terus singkat kata SMA ada tahun 2000-an lah, menuju 2000 tuh ada warnet. Jadi situ belajar internet dulu. Walaupun pada saat belajar tuh ngehek banget tuh petugasnya tuh, malah diajarin buka bokep tuh waktu itu. Gak taunya biar lama tuh tagihannya, billingnya gitu. Udah internet susah nyarinya, harus belajar dulu. Harus belajar dulu gitu kan, caranya gimana. Belum ada Google dulu, Alta Vista, Yahoo sama Alta Vista dulu. Udah bikin email itulah, udah niatnya udah cari jadi stunt. Masih di kampung pula. Masih di kampung di Pemalang. Si yang jaga malah ngajarinya buka jaf gitu kan. Ya malah keterusan. Lupa lah waktu itu. Itu perlu stunt bokep itu. Habis itu baru tuh udah mulai, itu tuh tahun depannya pindah ke Semarang. Waktu itu kan namanya cita-cita, tapi karena kita udah lupa sama aktivitas kegiatan, ya udahlah ngalir lagi gitu kan, masuk ke perhotelan gitu kan. Di Semarang ada internet gede dan kita udah bebas dari situlah, udah mulai tuh cari tahu lagi caranya jadi stunt gimana dan lain-lain. Terus ketemulah PH, namanya Jelita Visindo, itu Pak Alip almarhum, email. Pak Alip. Pertamanya Pak Alip telepon. itu salah satu senior juga. Senior banget Pak Alip tuh. Iya, aku ingat waktu di merantau awalnya juga ketemu Pak Alip. Pak Alip, terus saya telepon dulu. Pertamanya email, terus kan dibales sama email tuh ada nomor teleponnya. Ya udah, telepon langsung. Pak, saya mau jadi stunt. Udah gitu aja udah. Pak, saya mau jadi stunt. Ya udah, datang aja gitu jawabannya. Kan Pak Alip kan memang terkenal gitu kan, tengil-tengil gitu. Ya udah, ditantang, ya udah saya datang lah. 2004 berangkat ke Jakarta, cuman modal
tas baju satu itu, saya resign dari pekerjaan, udah bawa tas baju datang ke stasiun Jatinegara. Waktu itu udah kerja apa? Di hotel lah, Mas. Oh, perhotelan. Di hotel. Makanya di hotel saya ketemu beberapa artis tuh, wih asik juga nih gitu kan. Dulu kan waktu itu kan. Bukan stand bokep kan? Bukan lah. Gitu. Jadi nyampe stasiun Jatinegara, inget banget tuh dulu sampai stasiun, sampai ya namanya orang kampung kan datang ke Jakarta. Umur berapa tuh? 22 lah, 23 lah, datang ke Jakarta, ke stasiun, nggak ngerti, nggak ada Google Map, mana ada zaman dulu Google Map, nggak ada. HP juga masih HP ya, aduh HP yang apa dulu tuh. Udah nyari ke kantornya tuh, udah kantornya datang, udah tidak diajak ngobrol sama Pak Alif gitu, gitu kan. Nggak ada, dari datang tuh hampir 1 bulan tuh nggak diajak ngobrol. Jadi ketemunya selama 1 bulan nggak? Enggak diajak ngobrol. Bukan pas datang doang. Bukan pas datang doang gitu kan. Ya karena kan namanya gue orang kaya, gue peduli mau orang kampung baru datang gitu kan. Udah sampai gue dulu dijadiin bahan taruhan sama kru-kru yang lama. Ini kita lihat nih, ini anak baru nih berapa hari nih. Lama. Dan ternyata malah gue 2 tahun di situ. 2 tahun di situ gitu. Di situ benar-benar banyak pelajaran awalnya sama mentor Daud Radek sama Edi Manopo. Jadi benar-benar beliau 2 orang ini yang ngedidik dari awal, Mas, dari yang gue yang nggak bisa apa-apa. Benar-benar dikasih tahu, diajarin semuanya. Gitu. Cuma dulu ya belum mengerti safety dulu. Dia latihan yang aja. aku mau sampaikan tadi, kembali ke situ, cukup dengan modal niat. Iya. Dan nyali, dan nekat. Iya, udah yang lainnya nggak perlu. Udah nggak perlu, pokoknya berangkat iya, aja kan. Nekat, iya, nggak diajak ngobrol setahun, 2 tahun. Yang penting jadi orang. Yang gitu. penting jadi orang. Iya, itu kan kembali ke bagaimana menyiapkan mental dan fisik. Beda dulu dengan sekarang. Kalau dulu kan cukup modalnya itu aja, punya niat dan nekat. Sama tahan diomelin. Punya ini double lah. Tapi kalau sekarang makanya perlu sertifikasi dan seterusnya. Perlu. Tinggal itu pilihan hidup, mau main di kolam kecil, film-film lokal yang kecil-kecil aja. Betul. Atau go internasional seperti Udeh ini yang sudah bisa go internasional. Iya, semuanya jadi belajar di tempat Pak Alif. Iya. Selain mental, punya nyali double dan seterusnya, terus itu jadi cita-cita. Tapi kan persoalan technical side, bagaimana belajar sling, bagaimana belajar jatuh, bagaimana belajar safety, itu gimana udah? Dulu gue termasuk stan yang benci sama seling dulu. Jadi maksudnya barometer gue kan waktu itu film-film Thailand, Mas Ong Bak, Born to Fight, terus jadi ada lagi itu adalah B13 dari Perancis. Jadi film-film beberapa film tersebut memang jarang banget tuh pakai sling gitu kan. Jadi emang benar-benar dan sling zaman dulu gede-gede banget. Zaman dulu baja. Iya. Zaman pakai baja, kadang kita ke barat gitu kan udah langsung merah. Rambut, gitu kan. Sekarang kecil banget selingnya gitu kan dulu. Cuman setelah tahu ternyata kita bisa memanfaatkan seling tuh untuk banyak hal. Ya untuk film-film horor, adegan setan terbang, terus untuk kadang bisa untuk kayak di prop tuh kita gerak-gerakin barang gitu kan. Kita memanfaatkan media seling. Kalau dulu kan pokoknya karena sering gerak gini nggak bisa, gerak gini nggak bisa. Jadi seling bukan hanya untuk orang. Bukan hanya untuk orang. Tapi buat benda juga bisa. Kadang, atau bahkan kamera juga bisa. Kamera, lampu. Pernah kita ada judul di calling hanya untuk masangin lampu di pohon-pohon yang tinggi. Gitu. Terus terakhir tuh judul Orang Ikan, kita ngeset di air terjun tuh 200 meter gitu. Selingnya dari kita yang ngeset. Jadi alatnya tuh dari tim lighting, tapi teknisinya yang masang tim kita. Nah itu dulu belajar dari mana kan tadi cerita Google belum seperti sekarang, Uncle Google tutorial YouTube-nya di mana-mana. Iya. Awal-awal ya otodidak. Awal-awal otodidak, ngelihat YouTube, terus alat-alatnya. Terus pada saat ke Australia dulu kan sempet tuh mampir ke salah satu tim seling yang sudah established, namanya APH gitu kan, APH di bawah Careback. Itu ke sana tak contek alat-alatnya semuanya. Terus pada satu waktu tuh syuting judul Beyond Skyline. Jadi sebelum mereka syuting, stand supervisornya tuh datang dulu ke Indonesia.
Mereka ngecek, datang ke salah satu tim stand yang lama juga di sini. Mungkin secara kemasan ya kurang dikemas semenarik mungkin. Akhirnya tidak jadi pakai equipment dari Indonesia. Jadi di film tersebut equipmentnya dari Australia. Datengin semua dari Datengin sana. semuanya dari Australia. Nah dari situ tak pelajarin, tak foto-foto semuanya. Dan kebetulan diizinin sama yang punya, ya udah. Sampai sekarang pun masih berhubungan baik sama apa tim-tim yang dari Australia itu gitu dari Iya. situ. Oke, kita coba lihat perlengkapan sling dan safety yang pejuang stan Indonesia udah punya. Ya. Ini seperti Boys Toys ya. Kita kalau ke sana kayak ke toko mainan gitu. Banyak banget. Wow, ini keren, ini keren. Tapi bukan cuma keren doang. Dan itu teknologi terus berkembang. Kayak sling yang awalnya segede-gede apaan tahu, sekarang setipis rambut. Terus berubah. Dan itu segitu banyak alat dan terus bertransformasi. Itu sekarang udah 2 kali lipat lagi. Oh, lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Ya. Itu investasi juga. Iya. Tapi kan bukan hanya sekedar punya alat, tapi juga bagaimana mengelola dan merawat ya kan. Satu itu, yang kedua alat sudah banyak, kru juga ada banyak. Mereka bisa nggak pada ngopret alat-alatnya ini, gitu kan Mas. Makanya tahun kemarin kita semuanya sertifikasi satu tim, bukan personal. Oh, bukan cuma UD aja. Ya, tapi jadi satu tim 14 juga, orang itu semuanya sertifikasi vertical rescue. Tapi kalau di kita kan banyak yang udah begitu jago mental. Itu cerita beda. Itu cerita lain ya. Itu sama kayak restoran begitu udah laku viral diculik orang, dibajak orang. Ya itu indahnya berbagi. Iya. Tapi setahuku istri juga stan juga ya? Iya, former stan memang ketemunya juga pas lagi casting kan. Dulu waktu dari dua sempat jadi Julie Estelle nggak ya? Bukan ya? Bukan, belum. Tapi juga berprofesi sebagai stan. Iya, berprofesi sebagai stan. Dan sekarang sudah ada anak. Udah anak. Stan juga. Masih mulai jungkir balik. Latihan lagi. Luar biasa. Tapi istri selain stan juga koordinator iya, sudah kru. mulai masuk ke kru. Sudah masuk ke safety apa semuanya. Apalagi beberapa produksi yang banyak talent cewek pasti harus ikut, karena kadang talent cewek itu kalau dipasangin cowok itu kayak risih atau apa gitu kan gitu. Apalagi bicara cewek di sini stan untuk cewek juga belum banyak. Dan skillnya emang ya maaf aja emang belum ada yang bisa bener-bener mumpuni gitu. Makanya masih banyak pemain cewek yang digantiin oleh stan cowok. Gitu. Tinggal kasih wig, makanya gondrong supaya bisa jadi stan cewek. Iya gitu. Bagaimana SOP standar sebuah safety ketika melakukan adegan stan? Oke. Jadi kalau misalnya berdasarkan pengalaman gue sih Mas, jadi sebuah safety itu bukan dipikirkan saat itu juga atau sehari sebelum syuting gitu kan. Bahkan kan kita ada pre-produksi kan. Nah, dari pre-produksi kan kita sudah ada namanya kayak bedah skrip apa-apa dan lain-lain semuanya. Nah, itu di situ sebenarnya udah kita bahas. Udah kita bahas basic safety-nya apa, keperluannya nanti apa, by design itunya by design-nya gimana gitu kan. Setelah itu nanti kita reki, dapatlah ke lokasi, misalnya adegan tabrakannya kan di sini. Oke, ya udah kita ukur jaraknya
jalan yang bisa ditutup di mana, semuanya gimana. Setelah itu masuk seminggu sebelum syuting, dari kita akan ngeluarin stand risk assessment gitu kan. Jadi stand risk assessment adalah hal-hal apa yang bakal berpotensi mengganggu atau bakal berpotensi ini bisa cedera tuh di list semuanya, di checklist semuanya, termasuk kayak rumah sakit terdekat itu di mana, perjalanannya dari titik sini ke rumah Berapa sakit menit, berapa menit, terus nanti titik ambulannya akan di mana, madepnya kemana, itu sedetil itu. Memang agak-agak orang bakal, oh gitu, kita nggak tahu namanya apes, nggak ada di kalender, ya kan? Memang semuanya sudah kita desain, kita siapkan, kita posisikan. Kalau semuanya apes ada di kalender, aku mau beli tuh. Ya, tak beli kita, jadi tukang ramal gitu kan. Iya. Gitu kan. Jadi kalaupun amit-amit ada sesuatu hal yang nggak diinginkan, semuanya sudah siap. Tapi Driver. setuju banget pengalamanku sebagai produser. Ini yang konyol di sini ya. Iya. Kita dianggap berlebih ketika mempersiapkan standar prosedur itu, bahwa ada ambulans, ada paramedik, madam kebakaran, safety dan yang lainnya. Ketika di argumen dianggap kita berlebih, dan faktanya tanpa itu prosedur itu semua, filmnya kelar-kelar juga kok mas gitu. Iya, iya. Kan itu suatu hal yang konyol. Iya. Ya kan kita nggak berharap yang tadi kita bahas Iya, itu nggak ada di kalender. Kita merancang bukan untuk siap untuk celaka, Iya. tapi justru menghindari celaka. Itu yang terjadi di sini, dan pengalaman udah mengambil sertifikasi di luar, kan itu jadi standar prosedur yang wajib. Jadi standar Iya, prosedur. yang Standar wajib. prosedur. Iya. Udah ngambil sertifikasi atas pertimbangan apa sih ngambil sertifikasi di luar? Jadi atas pertimbangan tuh kayak kalau dianalogikan tuh kayak misalnya gini loh mas, maksudnya kan gue bisa nyetir nih, gue bisa nyetir tanpa SIM juga gue aman gitu kan, tanpa SIM juga aman gitu kan. Tapi dengan adanya SIM berarti gue sadar bahwa gue bisa nyetir, tapi gue diakui juga nih sama pemerintah gitu kan. Apakah boleh gue nyetir tanpa SIM? Ya boleh-boleh aja. Toh nggak ada razia, nggak ada apa gitu kan. Tapi kan kadang nggak tenang nih. Nggak tenangnya adalah kalau misalnya nih, contoh nih ada syuting nih, ada amit-amit lah, ada hal-hal yang nggak diinginkan. Biasanya kalau di sebuah syuting ada kejadian-kejadian yang dicari adalah stand koordinatornya dulu. Betul. Karena itu yang harus Penanggung jawab, ya. bertanggung jawab. Selama kejadiannya pada saat syuting ya, bukan setelah syuting lagi beres-beres, lagi bercanda-bercanda, ketabrak atau apa-apa, itu kan beda. Tapi kalau pada saat syuting ada beberapa kecelakaan, itu yang dicari adalah stand koordinatornya. Itu pun kalau produksi nggak ada stand koordinatornya. Apalagi di luar. Apalagi yang Produksi nggak- luar, ya. ya produksi luar lebih gila lagi gitu kan. Penanggung jawabnya Gitu. yang harus, Iya. namanya juga penanggung jawab Iya. yang harus penanggung Ya, jawab. 2 tahun yang lalu kan saya pernah ngawal teman stan yang kelindes bus, ya kan, 2 tahun yang lalu, tapi nggak bisa banyak ngomong karena apa? Itu sinetron, nggak ada stand koordinator, adanya cuman korlap gitu kan. Yang nyetir bis bukan sopir aslinya, bukan stan, Astrada gitu kan. Cuman ya akhirnya PH-nya mau tanggung jawab setelah kita push terus. Ya itu beruntung ya, hanya mau Iya tanggung kan? jawab. Iya. Karena kita push terus nih, kita dari komunitas stan, kita akan angkat ini gitu kan. Padahal itu semua kalau dikasusin, ketika SOP itu nggak dipenuhin, Ya salah. ambulansnya mana, Iya, udah. kalau semua itu disiapkan dengan Iya. benar, masih bisa berargumen Iya. dan pembuktian Iya. dan seterusnya. Iya. Ya, di filmku dari merantau, dari 1, dari 2 kita mengikuti prosedur itu semua. Bahkan stunt driver datangin Bruce Lau dari Hong Kong bersama timnya, ya udah juga ada waktu itu. Iya, iya. Dan ketika itu diaplikasikan ke film-film lokal dianggap berlebihan, too much. Berlebihan. Ya, karena film lainnya di sini nggak perlu itu. Jadi dilema akhirnya buat kita. Iya. Tentunya yang seperti tadi kita ngobrol di belakang, bahwa sertifikasi itu perlu biaya. Betul. Kayak sekolah pasti perlu biaya. Betul. Ya kalau mau naik kelas ya harus sekolah dan Iya. seterusnya kan. Setauku tidak banyak, bahkan mungkin baru Udeh seorang Iya. yang bersertifikasi, dan Udeh ngambil beberapa sertifikat di Australia, terakhir di Amerika, juga di Indonesia. Iya, di Indonesia juga paling banyak kan, karena kan menyangkut kayak K3, Apa tuh? Tadi?
kesehatan keselamatan kerja. Oke. Gitu K3, terus TKPK tenaga kerja pada ketinggian, terus kayak P3K gitu. Istilah Indonesia banyak singkatan. Iya. Aku nggak ngerti, bukan cuma penonton aja. Aku juga nggak ngerti. Tapi itu sebetulnya lebih ke gedung tinggi ya? Iya, enggak, beda Mas. TKPK sama TKBT apa sih? Ada tenaga kerja pada ketinggian. Ya, keselamatan kerja. Iya. Maksudnya bukan profesional ke stan. Kan masuk juga kalau kita lagi ngerigging seling di pohon, di situ kita pakai. Jadi kita kalau misalnya kayak yang terbaru tuh, terus termasuk yang ada judul di Wiro tuh, kita ada syutingannya terbang, lompat apa, tapi pohonnya nggak boleh dinaikin. Coba gimana, coba kan? Akhirnya ya nggak nggak boleh dinaikin karena apa? Ada lumutnya yang udah puluhan tahun, bukan mungkin karena ratusan keramat ya? tahun, nggak ada keramat. Jadi nggak mau ya, kita akhirnya ngelempar tali, ya kita naik pakai tali. Gimana caranya? Itu ada caranya, cara naik, cara turun, cara berpindah tali apa semuanya. Itu ada caranya. Gitu. Oke, kita coba lihat dokumentasi Ude Nans ketika mengambil sertifikat di luar negeri. Ini video yang terakhir kemarin di Iya, ini Amerika, terakhir kemarin, di ya. Texas. Ya, di Texas. Ini stunt driver ya? Ya, Stunt khusus mengemudikan mobil. Thumbs up, are you okay? Yeah, so much fun. How was it? Totally insane. Itu udah. Ya. Top, pull it back. Yeah. There's a tag right there at the top. There you go. Get rid of that steering wheel. Don't need that steering wheel in your way. Berapa hari di sana deh? 9 hari lah. Belajar dari teori juga, baru Ya, terus praktek. teori. Iya. Setengah hari teori langsung praktek, setengah hari lagi teori langsung praktek. Ya, pengalamanku ya termasuk bareng Ude juga di The Raid itu ketika adegan car chase ya, Iya. bahwa standar prosedurnya tidak semudah itu. Di kita tuh begitu car crash, wah semua ngeriung. Satu RT kalau perlu. Adegan-adegan kan sering viral itu. Begitu mobil ada accident, semua orang dari pinggir lapangan, dari trotoar maju semua. Padahal secara prosedur nggak boleh. Nggak boleh, bisa meledak, Iya. bisa ini yang kita nggak tahu. Si koordinator stuntnya biasanya memberi instruksi di sebelum adegan siapa yang paling pertama merapat. Pemegang pemadam kebakaran, ditanya dulu drivernya aman apa enggak, baru yang memegang tabung, Iya. baru tim paramedik. Wah, sebentar kalau di kita semua maju. Bahkan yang video viral itu di Tamrin pegang bom aja disamperin sama semua orang, semua orang videoin. Makanya perlu sertifikat bagaimana prosedur itu harus diikuti Iya. untuk menghindari accident. Bukannya kita siap menyiapkan diri untuk sebuah kecelakaan. Memang betul bahwa itu semua disiapkan untuk menghindari, baik dari paramedik, ambulans, rumah sakit terdekat, dan seterusnya. Oke, next. Ini sertifikatnya udah, boleh cerita deh. Yang kiri apa? Yang kiri tuh pas di Australia tuh 2016, Desember 2016 itu kita belajar hampir semua kurikulum stunt karena kita di sana sekitar 3 minggu. Wow, itu yang paling panjang kali ya? 76 jam. Jadi dapat penilaian juga tuh di situ rata-rata bagus lah, kecuali yang high fall need practice. Karena emang termasuk Susah, ya? kategori bukan susah, kategori jiper. Soal nyali. Ketinggian. Iya. Karena ya inget almarhum Sehan kan yang jatuh dari lantai 4 kan meninggal kan. Jadi kadang masih kebayang-bayang gitu kan, masih kebayang-bayang. Ngefek juga. Ya, kalau ini ya, ini yang tenaga kerja pada ketinggian. Oh, ini K3, ini kesehatan dan keselamatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja ini. Bekerja pada ketinggian, K3 ketinggian betul.
Nah, ini diajarin cara apa naik turun tali semuanya, cara safety rescue. Kalau ini juga sama tali juga tapi lebih kayak kita lompat ke bawah tapi pakai tali gitu. Turun abseiling. Kalau kita mungkin populernya rappelling gitu kayak militer apa semuanya. Ini lebih seperti buat wall climbing gitu ya? Beda. Jadi kalau itu diajarin kita dari atas gedung tuh turun, lari pakai tali. Habis itu mungkin berhenti, muter balik, tendang dari lantai 3, misalnya dari lantai 4, kita tendangin kaki gitu sambil turun, langsung masuk ke lantai 2, piar gitu. Jadi window penetration. Tapi gitu. pernah punya minat dan hobi panjat tebing nggak? Ya ada. Cuman kalau ya sekedar hobi aja, nggak untuk profesional yang sampai jadi atlet sih, Mas. 50% alatnya kan dari alat panjat tebing juga tuh, stand tebing. Pernah cedera? Banyak. Banyak. Udah cemong-cemong kali. Apa yang paling fatal? Yang paling fatal tuh ada 2, berarti yang pertama tuh di air terjun Pengantin tuh, itu sebetulnya cederanya cedera karena apa ya, ketololan atau apa ya. Jadi disuruh ngaba-ngabain sendiri gitu kan. Jadi harusnya adegannya cuman jatuh doang, jatuh nimpa box, nimpa apa tuh palet gitu kan. Cuma director minta dari ketinggian, oke deh, gue lompat dari Avanza kalau nggak salah tuh waktu itu. Jadi naik dari atapnya Avanza. Sebetulnya gue tinggal dari jongkok gini, udah tinggal menjatuhkan diri gitu kan. Cuman astradanya Romeng waktu itu, wah aba-aba sendiri ya. Wah oke nih, namanya masih muda kan, jiwa itu oke. 3, 2, 1, malah lompat. Malah lompat, jadi langsung ngelewatin kotak target, langsung ke bawah tanpa matras, langsung tanah, fatal banget. leher duluan. Dari berapa meter? Oleh. Wih, itu sound effect bukan? Nah, itu yang termasuk yang parah. Terus yang Tapi rawat inap nggak? enggak, ya Indonesia, lu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, yuk lanjut next. Itu ya, jadi ingat bahwa kita dulu selain dokter yang ready ambil tindakan darurat di on location, menyiapkan paramedik juga, Iya. ambulans dan seterusnya. Tapi ada yang khas Indonesia, menyiapkan ahli patah tulang. Jadi aku dulu kita nyiapin ahli patah tulang, Pak Gatot ya, Iya, Pak Gatot. spesialis cedera otot buat pasukan penerjun payung. Kita siapin, tapi memang luar biasa. Iko pernah tempurungnya geser atau apa, itu diobatin 3 hari lagi tuh tinggal lo Jackie Chan mungkin 3 bulan, kalau main bola itu 3 bulan tuh harus rawat inap. Tapi dengan terapis kita terapis yang beda ya, bukan terapis yang mbak-mbak itu. Jadi memang di kita unik. Iya. Boleh percaya boleh enggak. Iya. Ya, kalau secara medis nggak boleh percaya bahwa patah tulang itu bisa disembuhkan. Tapi orang kita sakti-sakti. Ada satu kejadian juga kan pada saat di video tadi kan yang ini bahunya geser kan, yang terbakar terus nabrak mobil, itu yang unik. Itu live, ada kesalahan prosedur dari pihak stage manajernya. Kita udah briefing bahwa mobil harus jalan duluan, bukan orang. Tapi pada saat live itu udah dikode, stan yang bakar, yang api kan, gue udah dikode maju, maju. Mobil masih diem gimana, tapi karena live ya udah kita maju, mobil baru dikode, akhirnya brak, itu blek langsung berasa. Pernah nggak ada adegan yang diminta sutradara atau dibutuhkan film, tapi menurut Udeh nggak make sense, itu mustahil dilakukan karena secara safety nggak mungkin? Pernah bukan jadi nggak semua dituruti. Iya, pernah waktu itu sampai ngotot-ngototan di HT ya, ada ya judulnya Wiro kan, nama Mas Angga tuh sampai ngotot-ngototan karena sebagai stand koordinator kita mikirin safety daripada stand-standnya kan. Cuma waktu itu tuh disuruh latihan dari ceritanya ke parit itu, lompat dari atas ke parit gitu kan, latihan walaupun tanahnya udah digemburin.
itu setahunnya udah termasuk yang ya umur 37, 38 gitu kan. Oke, lagi latihan lagi. Latihan lagi. Saya komplain maksudnya kalau bisa kalau mau testing aja, kalau enggak mau take sekalian. Karena latihan energinya terforsir. Ini bukan yang cuman jalan fighting, enggak, ini lompat dari sekitar 2,5 meteran lah. Lompat lagi, naik pun perlu energi. Yo, latihan lagi, lompat lagi, gitu, berkali-kali. Jadi ya kita sempat adu argumen gitu kan, sampai di HT kan, karena lagi apa, memang di hutan kan, sampai ke lokasi ya kita selama itu memang bener ya maju terus, nggak peduli apa namanya, emang maksudnya daripada ada apa-apa produksi malah lebih tekor, ya udah ya gitu kan. Iya, karena argumennya kalau di sini kan perhitungannya budget, bukan nyawa, bukan cedera. Iya. Kadang safety-nya nggak dipikirin. Loncat dari atas sini perlu matras safety, nggak ada budget, lu bisa loncat nggak tanpa itu dan seterusnya. Kayak gitu. Yang argumen-argumen seperti itu kan konyol banget ya. Ekstrim apa sih adegan yang pernah udah dilakukan? Yang paling ekstrim? Paling ekstrim itu di judul Sang Pembela. Yang pertama di judul Sang Pembela itu nabrakin motor ke dinding. Itu nggak dikasih padding. Memang belum punya padding waktu itu, minta ke produksi nggak dikasih. Malah sama Astradanya itu yang tadi aku bilang. Malah sama Astradanya udah nih lu pakai jaket gua gitu kan. Malah nyuruh dia ngasih jaket hoodie doang, Mas. Gua mau lompat dari motor racing karena motornya harus ke dinding. Ya. Pakai jaket gua, akhirnya karena gua kesel udah nggak usah, gua buka baju singletan doang. Buat nunjukin bahwa nih loh, gua juga nggak pakai daripada gua pakai hoodie, orang pasti pakai padding. Gua nggak pakai padding, lu produksi nggak nyiapin budget buat safety dan lain-lain gitu kan. Ya udah buka sekalian, udah pakai singlet aja, udah tabrakin lompat. Kenapa harus di tembok itu? Di tembok itu udah ada ledakan. Masih ledakan zaman dulu pakai bensin. Jadi mungkin di itu filmnya kan memang nggak tayang kan, nggak tayang, mungkin di trailernya ada. Jadi bener-bener motor dipasin. Ini kalau gua lompatnya kecepatan, motornya bakal nggak tahu lari ke arah kemana. Kalau gua kedeketan, amsyong gua kena ledakan juga, kebakar. Ya udah Bismillah, udah dikeker, udah. Pas tuh lompat, begitu lompat ternyata gua masih keseret arah motor. Jadi begitu lompat jatuh masih keseret mendekati ledakan, duar udah. Pernah menolak satu adegan yang dianggap nggak masuk akal, terlalu berbahaya, mengancam keselamatan. Ini kan dua hal yang berbeda ya. Iya. Persoalan nyali dan persoalan resiko gitu. Sejauh ini sih nggak pernah ya. Jadi semua tantangan bisa dikerjakan. Semua sejauh ini nggak pernah ya. Pernah, tapi bukan kita. Kita tetap, Mas, kita sebagai stand koordinator, itu judul Runaway. Itu film luar. Bukan film sini, film Indonesia, Runaway 2014 kalau nggak salah itu. Itu action directornya dari Hong Kong, Peter Cheng gitu kan. Dia minta adegannya nggak masuk akal, suruh salto dari bawah, salto di atas, mungkin di AC ceritanya ada kayak jendela gitu kan. Kakinya suruh nyangkol di situ. Ini mau dipikir nggak pakai seling, bayangin gimana caranya coba. David Copperfield. Gimana dari sini kakinya harus nyangkol di sana ya gimana ceritanya gitu. Ya banyak orang-orang yang ya gitu, kita logik aja gitu, itu udah hal yang nggak mungkin. Tapi keluarga tanggapannya gimana sejauh ini? Istri khususnya atau ibu? Kalau masalah keluarga ya dulu kan setahun pertama di stand memang nggak tahu, nggak ngaku kan, pokoknya sebelum udah menikah. Ya jauh sebelum menikah, awal karir gitu kan. Udah pokoknya kerja di film Jakarta gitu kan. Ya udah taunya jadi artis aja. Dulu pertimbangannya mau jadi artis atau salah satu caranya emang langsung ke stand? Langsung ke stand. Yang Jackie Chan tadi ya. Maksudnya kita bayangin aja nih datang ke lokasi, wah standnya mana? Wah ini. Udah kita kerja, habis itu kita mojok lagi, ngopi lagi, ngerokok lagi, nyantai lagi gitu loh. Nggak dibebanin dengan lu harus acting ini, harus itu, harus nanti ada close up, ada apa-apa, udah enggak. Jadi bayangan gue dulu gitu, jadi stand,
datang ke lokasi, dipanggil kayak di Inderet kan, lagi ngerokok, tiba-tiba Gareth manggil, udah, yang ini gak datang, gantiin, oh siap. Gitu. Selesai, udah balik lagi ngerokok lagi. Iya, aku ingat dulu kita berdua tuh kalau sarapan pagi bareng pinggir trotoar. Ini anak semangat banget, nanya segala macam katanya. Negonya paling lama. Sekarang dia yang paling hebat, bersertifikasi dan jadi the best one. Salah satu keuntungan dengan sertifikasi internasional, tentunya proyek-proyek luar secara prosedur mereka Udah masuk. Iya, Masuk itu radar. pasti ditanyakan. Pasti ditanya. Hampir semua beberapa proyek yang kita ikut. Ada apaan aja tuh? Proyek pertama luar yang mengonfirmasi sertifikat Proyek pertama luar itu yang pertama kali berarti Halfworld yang kedua. Halfworld yang kedua. HBO ya. Iya, HBO Halfworld yang kedua. Terus Grise. Setelah itu hampir film-film semuanya, film yang ada film Tasya Take a Hike itu Rusia. Terus setelah itu Monkey Man, Mr. Midnight. Monkey Man ini film yang baru mau rilis. Iya, Monkey Man yang baru mau rilis. Mr. Midnight, terus film yang Belanda tahun kemarin juga ada. Terus ada satu juga yang unik itu, saya udah sudah nolak yang di Bali, itu film dari Jepang. Bukan film kayak kayak acara reality show gitu kan, bahwa mereka perlu safety officer gitu kan, tapi yang punya sertifikat gitu kan. Gue udah bilang, Mas, jadwal gue nggak masuk, nggak bisa gitu. Oh ya udah kirain ya udahlah mereka nyari yang lain. Ternyata udah keliling di Jakarta kan nggak ada yang punya, balik lagi ke kita. Balik gimana lo? Kan saya udah nggak bisa. Udah deh kirim salah satu anggota yang berada di bawah pejuang gitu kan. Oh gitu bisa. Jadi yang penting bertanggung jawab, ya udah bisa kalau gitu gitu kan. Yang penting tapi nanti lu syuting datang. Ya kalau sehari datang nggak apa-apa. Ya udah datang sehari doang. Hebat, kita perlu beri pujian buat Ude. Aku bisa bilang, nggak mau bilang the only one, tapi salah satu yang bersertifikat. Karena nggak banyak. Mungkin ada beberapa teman juga yang ambil, walaupun sampai sekarang baru Ude seorang yang pejuang stan yang bersertifikat. Sudah bisa menolak job. Luar biasa, sudah bisa menolak. Jadi teman-teman yang punya minat, bakat, dan interest di stan bisa belajar dengan Ude. Dan sekolah itu nomor satu. Apa yang bisa diaplikasikan di Indonesia dengan pengalaman Ude kerja dengan film luar? Maksudnya di lokal kita kan sertifikat tidak dianggap tidak perlu, standar prosedur dianggap tidak perlu. Benar-benar masih seperti zaman dulu, walaupun sekarang sudah berkembang jauh lebih baik ya, lebih profesional, tapi masih dianggap stan itu hanya pekerjaan otodidak yang hanya perlu nyali. Iya, jadi kalau misalnya kan kita dapat sertifikat, nggak cuman nih gue beli, dapat sertifikat, gitu. Kita melewati proses-prosesnya. Ya, kalau misalnya memang sertifikatnya di sini dianggap ya nggak apa-apa, tapi ilmunya kan kepake, Mas, gitu kan. Maksudnya ilmunya, oh ini gue dapat ilmu ini dari sini, ya udah kita aplikasikan di sini, gitu kan. Kayak yang paling deket, yang fresh, yang kemarin aja. Jadi yang di Amerika kemarin juga ada di luar ilmunya mobil itu ya, ada beberapa ilmu yang sampai nggak kepikiran, safety yang simple, tapi dengan memanfaatkan hal-hal di sekitar kita itu jadi salah satu item safety gear yang benar-benar kayak DIY gitu. Jadi benar-benar wah, gua nggak kepikiran ya gitu kan. Oh iya. Jadi hal-hal gitu tuh gitu kan. Itu yang kita aplikasikan di sini. Ya sertifikatnya mungkin ya nantilah sama kayak SIM tadi. Orang nggak ada polantas ya udah nggak apa-apa, di dompet aja terus gitu kan. Ya sama sertifikat. Sertifikat pun ya udah kita pajang aja di kantor. Boleh tahu nggak, udah berilmu nggak? Jangan-jangan ada ilmunya juga. Ilmu apa itu? Tenaga dalam, tenaga dasar. Kalau Barangkali ilmu mah kalau bisa apa namanya? terbang, bisa. Kalau ya kan namanya orang Jawa ya Mas ya, sebenarnya satu. Yang penting yakin gitu kan. Maksudnya gue yakin gue bisa, gue yakin gak cedera gitu kan. Ditambah dengan skill
dan latihan rutin. Udah cuman itu tok. Gitu kan. Lu Jadi, yakin tapi nggak pernah nggak latihan. ada ilmu selain ilmu sekolahan. Iya. Dengan pencapaian semua sampai sekarang. Targetnya berikutnya apa yang udah ingin capai? Targetnya ya mungkin di Indonesia tuh bakal banyak lagi variasi genre gitu kan. Walaupun sebetulnya balik lagi nih, variasi genre banyak pun, lah toh penonton kita senangnya yang gelap-gelap, serem-serem, setan-setan, ya susah. Akhirnya kan produser sebagai pemilik modal, semua orang yang namanya bisnis pengen untung, ya kan. Ngapain gue bikin film 10M, 15M, laku cuma 1M gitu kan. Mending gue bikin horor gitu kan, 2M, 3M, tapi dapat 20M gitu kan. Sekarang Jadi, lebih sering, lebih sering genre action atau horor? Karena di Indonesia kan kebanyakan nah sekarang di modified, horor ada actionnya, drama ada actionnya. jadi jarang banget yang ada benar-benar film pure action. Udah nggak ada. Jadi beberapa kemarin judul ada beberapa, kita drama nih, usia actionnya banyak banget. Ya itulah film drama ada actionnya. Horor, ngapain manggil tim koreo? Oh ternyata ada actionnya. Jadi kayak semacam dikolaborasikan sekarang, Mas. Jadi kalau udah sudah melebarkan sayap, bukan hanya stunt, fight choreo juga ya? Iya, fight choreo. Sebetulnya kita dari dulu juga fight choreo, cuman karena kan ada beberapa, ya mungkin ada beberapa film ya kayak Underrated, apa semuanya kan orang udah tahu nih, koreonya siapa Iko. Terus ada apa namanya film lagi koreonya siapa Kang Cecep. Jadi publik taunya yang Korea cuman itu gitu kan. Ada teman Piranha yang sudah established, mereka ada koreo, ya udah mereka taunya itu. Dan mereka taunya kita hanya seling, hanya stunt, nggak ada Ya, koreo. karena kan dua hal yang berbeda. Iya, dua hal yang berbeda. Stunt dengan fight Iya. choreo. Fight choreo fighter, Iya. kalau ini stuntman berserta Iya. segala toolsnya. Iya. Iya. Tapi kadang dari sisi produksi Iya. dianggap sama rata. Dianggap sama, Bahwa gitu kan. stunt pasti bisa choreo, choreo Iya. pasti punya tim stunt. Iya. Dan seterusnya. Beda. Apa cita-cita yang belum tercapai? Belum tercapai. Pengen ngedirect? Ngedek enggak sih. Nggak. Mau Maksudnya fokus udah, ya stunt. maksudnya emang dengan gini, jadi kalau gue sih punya visi, gue senang bikin orang senang gitu loh Mas. Jadi senang bikin orang senang adalah gue dipanggil, kadang dipanggil director, dipanggil produser, weh Pak, Bapak pengen apa gini, ya udah. Habis itu kita bertukar ide, itu kan, ngobrol, ya. Terus ternyata apa yang mereka pengen kita bisa achieve gitu kan, mereka senang ya kan, gue juga happy, nambah jam terbang ya kan, beliau-beliau juga happy kan, enak tuh, maksudnya jadi simbiosis mutualisme gitu. Jadi lebih nyaman, maksudnya ya ini cita-cita gue mau ngapain lagi, udah keluarga udah ada. Sebagai stunt koordinator di film internasional itu Monkey Man. Monkey Man. Yang sebentar lagi mau Iya, beredar. bentar lagi tayang. Iya. Itu sebagai stunt koordinator. Stunt koordinator. Syuting di Batam. Syuting di Batam 6 bulan 6 bulan tanpa orang tahu. tanpa orang tahu. Karena emang karantina, Saat pandemi. Ya. Covid gelombang 2. Ya. Dan kita bisa coba lihat trailernya Monkey Man. Do you remember me? Do you even know my mother's name? Do you know any of their names? When I was a boy, they took everything from me. The rich don't see us as people. To them, we're animals. Both of us. We're broken. If a man wishes to challenge the gods, he must become more than a man. He must become a beast.
Who is he? Nobody. Just some crazy kid from the gutter. He has to be extinguished before your nobody becomes a somebody. Just one small ember can burn down everything. Make them remember your name. Are you ready? Yeah. Do you remember me now? Menggimin, merinding. Jujur aku bangga baik sebagai sahabat Thank you, maupun Mas. sebagai Thank you, rekan Mas. kerja. Thank you, Mas. Thank you, Mas. Sukses terus udah bisa terlibat bukan hanya sebagai stunt tapi stunt koordinator di film sebesar ini dan era sekarang. Itu luar biasa. Terima kasih. Itu produksi luar, produksi internasional, film yang ditunggu-tunggu dan jadi film banyak orang berharap menantikan film Iya. ini. Bulan depan tayang. Iya. Kapan terakhir udah nonton film di bioskop tapi beli karcis? Ini pertanyaan wajib untuk semua bintang tamu di Tourist Film. Kurang lebih sekitar bulan kemarin sih ya. Bulan kemarin. Film apa itu? Aduh, lupa banget. Yang pasti horor. Film Indonesia? Film Indonesia. Film Indonesia. Apa ya kemarin ya? Lupa. Apa pertimbangannya kalau memutuskan ke bioskop? Atau easy going aja Ya. atau ada Quality time aja sama berdua sama istri kan. Memang itu satu-satunya hiburan yang terdekat, terjangkau. Gitu. nah, ya. Tidak perlu lama-lama ninggalin anak. Itu yang paling penting. Iya. Dan ninggalin bini juga. Terus jika ingin berterima kasih, udah mau berterima kasih sama siapa atas pencapaian Oke. sampai hari ini? Jadi kalau misalnya kan sebetulnya banyak sih kalau misalnya berterima kasih, cuman kalau karena kita di bidang film jadi ada 6 orang sih yang sampai sekarang masih saya ingat gitu kan. Sampai sekarang tuh ada yang pertama itu Pak Alip, tentunya Pak Alip ya punya sejarah sebagai yang pertama kali ngasih tempat buat latihan. Terus yang kedua itu Bang Daud sama Bang Edi, berdua ini yang memang mentor setelah Pak Alip. Mereka berdua lah yang ngajarin gua buat di stand gimana pokoknya segala sesuatunya lah berawal dari 2 orang ini. Kemudian yang keempat itu 2014 itu Pak Pelentong. Karena Pak Pelentong lah yang narik untuk gabung jadi bagian di internet kan waktu itu kan. Tentunya setelah itu kan ketemu sama Mas Toro juga lagi Sebagai kan. action director ya, Pak Iya Pelentong. gitu kan. Terus yang itu ada Billy Kaiser itu yang pertama kali ngajak untuk job Beyond Skyline. Yang di situlah gua tahu ternyata alat-alat stand itu harus kayak gini nih standarnya Billy gitu kan. Yang ke-6 Pak Iwan yang dukung. Lu jadi PT aja ini pejuang jadiin PT aja. Jadi support dari beliau apa semuanya. Jadi ya di bidang film 6 orang ini yang memang benar-benar sampai sekarang. Kita pernah berapa kali kolaborasi di Cukup Gue, Heaven and Hell. Di Luar Derit, di Luar Derit kita termasuk film kita yang terkini akan rilis. Dadu. Ya. Kapan rilis Mas? Tunggu. Tunggu tanggal mainnya. Aku pun nggak tahu. Mungkin dalam waktu dekat, insya Allah. Lagi tunggu jadwal tayang. Film sakit. Ya. Pernah merasa frustasi dan ingin meninggalkan
apa yang sudah jadi pilihan hidup sebagai star? Pernah, tahun kedua lah. Tahun kedua di film, tahun 2006, balik lagi ke Semarang, sempat kan nyeles lagi kan. Nyeles. Iya, ya karena itu apa, setahun saya awal di stan itu kan saya nggak hidup dari film, dari tabungan. Setahun pertama, 6 bulan sampai setahun pertama kan nggak hidup dari film. Gimana bisa hidup? 1 bulan 150.000. Gaji 150.000 1 bulan. Mau syutingnya 4 episode sebulan, mau syutingnya 1 episode 1 bulan, pokoknya sebulan 150. Kalau nggak syuting tiap hari dapat uang makan 20.000. Kalau syuting ya udah makan ikut produksi, nggak dapat uang makan. Kalau syutingnya di Jakarta. Tahun Oke, 2005. udah. Itu pertanyaanku yang terakhir, bahwa semua orang yang sudah pencapaian sukses story pasti ada momentum untuk give up, menyerah. Iya. Walaupun akhirnya kembali lagi punya semangat dan nyawa yang double untuk akhirnya semakin berkibar dan pencapaian. Sukses Siap, sudah. Mas. Terima kasih Makasih banyak banyak, sudah makasih banyak, hadir di Mas. sini. Terima kasih semua. Terima kasih Sampai ketemu semuanya, di teman-teman next episode semuanya. dengan bintang tamu yang berbeda. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.